Pemirsa, penjabat Gubernur Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ratusan buruh pabrik rokok di Kabupaten Bojonegoro. Bantuan secara simbolis diserahkan kepada perwakilan buruh pabrik rokok di Koperasi Karep Bojonegoro. PJ Gubernur Adi Karyono secara simbolis menyerahkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT kepada 5 orang buruh pabrik rokok di Koperasi Karep, unit SKT MPS Kapas, Kabupaten Bojonegoro pada Jumat. Masing-masing buruh menerima bantuan sebesar Rp1.031.145. Insentif tambahan yang diberikan di luar gaji ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para buruh, khususnya untuk tambahan biaya sekolah anak di tahun ajaran baru ini. PJ Gubernur Adi mengatakan pada tahun 2024 Jawa Timur memperoleh alokasi DBH CHT dari penerimaan negara sebesar Rp2,77 triliun. Anggaran ini bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 84 Tahun 2023. Oleh karena itu, sebagai wujud perhatian dan kepedulian Pemprov Jatim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pekerja pabrik rokok, maka anggaran DBH CHT digunakan untuk pemberian bantuan di sektor kesejahteraan masyarakat. Adi juga menyampaikan terima kasih telah menyediakan kesempatan lapangan pekerjaan yang luas, khususnya Koperasi Karep unit SKT MPS Bojonegoro, utamanya sudah mempekerjakan ibu-ibu. Pasalnya dengan tersedianya lapangan kerja, pada akhirnya berpotensi menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur. Dalam kegiatan itu juga disalurkan secara simbolis bantuan sosial PKH Plus kepada 2 penerima manfaat. Asistensi sosial penyandang disabilitas atau ASPD diberikan kepada 2 orang penerima manfaat. Tali Asih Taruna Siaga Bencana atau Tagana untuk 2 orang, Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK untuk 2 orang, serta bantuan operasional pendamping sosial PKH Plus untuk 2 orang. Selain itu juga disalurkan bantuan zakat produktif secara simbolis kepada 5 orang. Bisa dijelaskan terkait kegiatan hari ini, Pak? Ya, hari ini lanjutan dari pemberian penyaluran BLT untuk dana bagi hasil cukai rokok ya, untuk kelompok atau bantuan untuk karyawan pabrik rokok atau petani tembakau. Dan ini masih dalam mitra sampurna. Untuk yang kedua kali saya datang untuk yang tergabung dalam koperasi mitra produksinya Sampurna ya. Di Kapas ini salah satu yang terbesar, yang paling pertama bermitra, dan ya alhamdulillah semua dari karyawan yang terutama kalau provinsi yang memberikan adalah karyawan yang domisilinya di luar Bojonegoro, yang KTP-nya Bojonegoro sudah ada alokasinya, nanti akan dibagikan bulan ini juga oleh Pak PJ Bupati Bojonegoro ya, karena kami berharap pembagiannya lebih cepat, lebih bagus ya. Jangan sampai nanti mendekati pemilu nanti ada. Dan ini timingnya benar. Timingnya adalah anak masuk sekolah. Di sini rata-rata 95% itu adalah wanita yang masuk sebagai tulang punggung, maka berharap insentif tambahan yang diberikan di luar gaji berupa dana bagi hasil dan memang BLT ini bisa memberi ya bermanfaatan untuk menambah kekuatan dia ketika anaknya mau sekolah ya, dan kebutuhan pokok yang lainnya. Pak, untuk padat karya seperti ini kan butuh modal besar dan investasi besar. Nah, mungkin Pemprov Jatim ada intervensi ke kabupaten untuk membuka investasi besar seperti padat karya kayak ini? Ya, kita memang 2 jalur ya, padat modal dengan padat karya. Tapi saya lihat memang pemerintah kan dengan regulasinya tetap mempertahankan untuk pertama untuk padat karya ini cukainya juga berbeda. Nilai cukainya hanya 40%. Kalau padat modal dengan mesin itu 70%. Ini bagian dari kami sebetulnya, ini kan bisnis yang berjalan ya, mekanisme pasar. Ternyata memang bukan persoalan itu saja.
produk rokok yang dari produk tangan ini, SKT ini juga ternyata tetap masih diminati oleh masyarakat. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana Dinas Tenaga Kerja membuat semua industri, pabrik yang padat karya melakukan kewajibannya sesuai dengan standar ketenagakerjaan. Kebutuhan hak-haknya dipenuhi. Saya lihat tadi, makanya saya tadi tanya bagaimana setiap minggu, bagaimana hak untuk cuti haidnya, cuti hamilnya, kemudian pulang menyusuinya. Nah, semua hak karyawan itu dipenuhi. Tugas kami adalah supaya taat regulasi itu. Pak, total sejauh ini Tahun ini kita 13 ribuan, 13 ribu dan meningkat. Ya. Yang tadinya tahun lalu kita 9 ribuan untuk Jawa Timur ya, untuk provinsi ya. Tetapi untuk yang berdomisili itu lebih banyak lagi. Ini untuk provinsi Jawa Timur yang bertugasnya 13.122. Itu adalah karyawan yang bukan yang domisili di kota pabrik itu. Lebih yang karyawan yang domisili di setempat itu lebih banyak lagi. Penyumbang terbesar dari Bojonegoro, Pak? Dari Jawa Timur? Pasuruan. Oh, Pasuruan ya. Tadi Pak Bijis, ada angan-angan ada harapan untuk meningkat sama 3 kali lipat. Oh, itu bagian dari tentu kami memperjuangkan masyarakat Jawa Timur ya, karena merasa bahwa mungkin 54% produksi dan sumbangan cukai kita dari Jawa Timur untuk Indonesia itu adalah separuhnya. Untuk diketahui total sebaran penerima BLT DBHCHT buruh pabrik rokok lintas wilayah tahun 2024 ini sebanyak 13.469 orang yang tersebar di 114 perusahaan dari 22 kabupaten kota yang berada di 5 wilayah Bakorwil, Jawa Timur. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.